Aduh, Ya, kita mulai obrolan bebas di 5 malam ini, tanggal piro saiki? 8 8. September 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasa tuh delima. Alhamdulillah, sekian kali ini obrolan yang keberapa ini, Bang? Ini kemadruan tata kesuwen nih. Kita bisa ngobrol kayak ini tema pada malam ini memang kelihatannya sederhana, tapi kalau kita dalami juga cukup dalam juga dengan tema atau judul Kapan Petani Bisa Tersenyum. Telah hadir di tengah-tengah kita ini ada narasumber kita, Mas Joko Mas Joko Tri Susilo. Dua Joko kita Ya, ya, itu Joko Toto Susilo. jadi Mbah Joko. Iya. Kalau kita kupas nanti kapan itu juga butuh waktu, bisa setahun, 2 tahun, 10 tahun, bahkan mungkin eh, beberapa tahun untuk bisa petani itu tersenyum. Dan kalau memang kita sebenarnya kan tersenyum ya, kalau sudah tersenyum itu dalam juga ya, dalam arti tersenyum penuh dengan kebahagiaan dan kesejahteraan. Di eh, saat ini memang petani dengan kondisi yang daya beli masyarakat yang eh, turun mungkin cukup rendah, dengan SDM petani yang rata-rata juga berpendidikannya rendah, dan usia petani juga yang muda itu sudah sangat jarang. Usia di bawah 40 tahun itu menurut pengalaman di lapangan itu sangat jarang. Hampir petani yang ada sekarang itu usianya ya usia kita ini ya, di atas 50-an. Dan produk petani, hasil pertanian yang eh, mempunyai daya kita menanam itu bibitnya itu mahal saat panen. Nah, masih banyak lagi permasalahan. Nah, untuk itu nanti kita Kurang. bersama dari narasumber Om Joko untuk bisa memaparkan atau menjelaskan kapan petani bisa tersenyum. Monggo Mas Joko, waduh sebelumnya. Karena sinyal. Berarti kan WQ dong. Kemungkinan apa sananya itu? Joko, sudah siap? Atau masih jalan? Halo, Halo, ya. halo nyambung lagi. Sudah nyambung. Ya, Nyambung. ya nyambung, nyambung. Oke. Jadi harus melaku ya. Lah, ambil posisi yang enak itu. Ya, Ya, monggo silakan. ya. Udah. Udah, monggo. Ya, tadi soalnya Coba dicek suara, cek soundnya. Oh, halo tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya, saya Puji, Pak dosen, Pak Evi, Pak Sri, yang tentunya sangat saya rindukan lama nggak jumpa ini. Alhamdulillah kita bersyukur malam hari ini kita bisa bersuam meskipun hanya melalui Zoom.
mudah-mudahan ini bisa menjadi sarana silaturahmi. Nanti lain kesempatan kita bisa kopi darat ya. Baik teman-teman semuanya, tema pembahasan kita malam hari ini adalah tentang pertanian dengan judul yang cukup menggelitik ini, kapan petani kita bisa tersenyum. Emang petani kita sekarang ini nggak pernah tersenyum. Ya, kalaupun mereka itu tersenyum itu senyumnya senyuman palsu. Ya betul itu ya. Saya ini petani tulen. Jadi tidak hanya pengamat, tidak hanya pendamping dari kelompok tani, tapi saya memang pelaku petani dan sangat-sangat bisa merasakan betapa petani kita, khususnya petani-petani tradisional gitu ya, itu memang nasibnya itu nggak pernah bisa tersenyum. Pokoknya nangis tok di sini. Ketika musim tanam tiba seperti sekarang ini kan habis panen ini. Terus pada mulai mengolah tanahnya, problem yang klasik selalu dihadapi apa? Pupuk. Pupuk langka. Kalaupun ada itu sangat-sangat mahal. Bahkan sampai harganya tidak terjangkau. Ini pupuk mahal. Terus saprodi yang lainnya juga begitu. Khususnya pestisida itu luar biasa ini. Harganya melambung. Yang pertama. Kemudian problem yang kedua, ketika nanti di waktu panen, ini kalau panen sesuai dengan standar normal, katakan kalau padi itu rata-rata kalau di Karanganyar itu nggak lebih dari 8 ton untuk 1 hektarnya. Maka kadang-kadang cuma 6 ton, 7 ton, 8 itu sudah cukup bagus. Kalau panen normal, itu nanti berhadapan dengan biasanya kalau pas panen raya itu pasti drop itu. Pasti turun, jatuh. Seperti misalkan di tahun 2000 kemarin, kebetulan saya ini juga nanam padi 4 hektar tanah nyewa. Itu harganya per kilo itu cuma 3.600. Harga 3.600 itu nggak mungkin akan bisa laba. Kalau sekarang ini bisa dikatakan laba, impas itu kalau sudah mencapai 6.000. 6.000 itu baru mungkin impas lah. Impas. 6.500 itu baru lah. Nah kalau 4.000 ya nangis kan. Dan ini problem yang selalu dihadapi oleh para petani. Pokoknya setiap kali panen raya itu pasti harga jatuh. Itu tanaman pangan. Sayuran juga sama. Kalau di Tawangmangu, di tempat kami Karanganyar itu kan petani sayuran itu di atas. Itu kalau pas panen wortel itu ya pasti harga jatuh. Pas harga mahal itu pas nggak pada panen. Sehingga ya nasib petani memang selalu ya nggak bisa tersenyum lah, nangis tok di sini. Ya. Padahal ya teman-teman semuanya, petani itu kan kalau saya sering mengistilahkan itu manusia yang paling berjasa. Pokoknya paling berjasa saat dunia ya petani. Meskipun profesi yang lain itu juga penting, berjasa juga, tapi ya petani itu paling berjasa bagi kehidupan manusia. Kenapa? Kabeh uang itu butuh makan. Orang itu kan butuh makan. Dan yang dimakan itu produk petani. Ini jasa petani. Seandainya di seluruh dunia, dan 1 semester aja, sudah dapat dipastikan dunia ini krisis pangan. Sudah pasti itu ya.
Artinya manusia itu butuh petani, butuh jasa petani. Tapi kadang-kadang nasib petani ini ya kurang begitu mendapatkan perhatian. Makanya ya nasibnya nangis tok ya petani. Tapi kalau mereka itu harus meninggalkan profesi sebagai petani, nyatanya juga mereka ya nggak bisa. Kenapa? Nggak ada pekerjaan yang lain. Jadi, mereka ya petani, meskipun ya rekoso bang. Sehingga kalau kita bicara tentang petani itu identik dengan urip rekoso. Makanya saya sering kalau guyonan itu di hadapan para petani atau ketika saya di kampus ngajar mahasiswa itu, pokoknya jadi petani cah, wih, golek golek mertua angel. Sampai nyari mertua saja susah itu jadi petani. Ditanya apa gaweane ya? Petani itu adalah kampung. Pasti orang tua itu mikirnya wah petani kerkos. Orang di duit, ya, wes letek, reget itu makanya kan sekarang tadi sempat di depan saya dengar ke depan itu mencari orang-orang yang mau berkecimpung di petani itu jadi petani itu udah susah sekali. Anak-anak muda sekarang itu jarang yang mau jadi petani itu. Jadi beberapa tahun yang akan datang itu kita kesulitan mencari petani. Ya, kenapa? Karena nasibnya seperti ini, susah terus petani. Jadi kenapa kok petani itu nggak bisa tersenyum? Tentunya karena ya apa hasil pertanian itu nggak bisa mereka nikmati. Disebabkan apa? Tadi yang pertama, karena saprodi itu harganya selalu naik. Harga pupuk, harga pestisida itu melambung terus. Dan salah satu sebab kenapa kok pupuk naik, itu kan sebetulnya harga pupuk itu tetap. Kalau dulu urea dan yang lain-lain itu murah, itu kan karena ada subsidi dari pemerintah. Kalau harga itu tetap dari perusahaan, dari pabrik itu sama. Cuma subsidinya itu yang selalu diturunkan. Saya bersadar di salah satu anggota DPR RI. Dulu ketika di zaman SBY itu subsidi untuk pupuk itu mencapai 70 triliun. Sekarang itu kurang lebih 20 triliun lah. Jadi turunnya itu sangat 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 besar itu ya. Sehingga kenapa kok pupuk sekarang susah nyarinya yang harga anggaran APBN untuk subsidi pupuk itu luar biasa pengurangannya. Jadi 20 triliun dari 70 triliun. Belum pestisida juga. Jadi saprodi itu naik. Saprodi sudah tinggi. Kemudian yang kedua, kalau panen harga jatuh. Yang punya produk petani, ya. Jadi yang punya produk itu petani, tapi yang bikin harga itu kan lucu ya. Oh ini barang-barangku, beras-berasku, tapi yang bikin harga itu orang lain. Ini nasib petani itu seperti itu. Berbeda produk-produk yang lain ya. Saya punya produk ini dari pabrik ini, regane sakmene mau tidak mau ya segini. Punya bergening, ini petani nggak punya bergening. Inilah kelemahan petani di sini. Ya. Belum kalau gagal panen. Ini udah belum gagal panen. Kemudian problem yang lain, ini tadi pengetahuan petani yang sangat lemah. Lemah dari sisi pengetahuan, karena memang kebanyakan petani kita itu kan orang pendidikan rendah ya, orang-orang pedesaan. Meskipun mereka itu udah bertahun-tahun jadi petani, puluhan tahun jadi petani. Sehingga kadang-kadang ketika ada PPL atau kita-kita ini memberikan pengarahan, itu mereka merasa mengaku puluhan tahun jadi petani kok diajarin. Padahal sesungguhnya mereka itu dari sisi keilmuan, ya, teori-teori pertanian itu kadang-kadang itu nggak tahu. Contoh, saya itu pernah ke sebuah desa di Tawangmangu, Gonjosuli namanya, di lereng Gunung Lawu, itu mengadakan sarasehan dengan kelompok tani bersama wakil bupati, bersama pimpinan dewan waktu itu. Saya ini sebagai pembina kelompok tani. Itu sarasehan bicara tentang bawang merah yang waktu itu sedang kena penyakit pada umbi. Petani bawa sampelnya.
Dan saya mudeng ini kira penyebabnya apa, dilihat dari gejalanya, dari tanda-tanda fisiknya, kenampakannya itu jelas itu kena bakteri. Kebetulan saya ngambil S2 ya, itu budidaya pertanian dan lebih mendalami tentang penyakit tanaman, hama dan penyakit itu. Ini bakteri itu. Lalu saya tanya, Pak, ini sudah dengan kasih apa? Harus sampai semua apa tidak tak coba, antrakol, lanet dan sebagainya. Saya tahu persis antrakol, lanet itu apa? Itu fungisida. Itu mahal. Tanya kepada mereka, jenengan yang ngasih tahu siapa kok belinya antrakol, ya bakule itu ya. Dan umumnya orang sini seperti itu. Pokoknya kalau nanam bawang, nanam brambang itu ya pasti disemprot dengan antrakol untuk menyegah penyakit. Saya katakan kepada mereka, Pak, kalaupun jenengan grojok no tiap hari antrakol itu, orang bakal mari. Lawang ini bawang jenengan itu kena bakteri. Yang jenengan berikan itu fungisida. Ya ora pas. Mestinya bakterisida. Jadi busuk yang terjadi pada bawang itu kan bisa disebabkan nematoda. Bisa disebabkan karena jamur, bisa disebabkan karena bakteri, bahkan virus. Nah, mestinya itu dilihat dulu. Ada diagnosa, oh ini sebabnya karena bakteri, maka obatnya bakterisida. Oh ini sebabnya ada kena fungi, maka fungisida. Oh ini karena kena nematoda, nematisida. Kan mestinya seperti itu. Nah ini peran dari PPL, saya bilang seperti itu. Waktu itu PPL-nya juga datang. Ya. Mestinya PPL itu mendampingi petani. Sehingga ketika ada problem di lapangan, oh dilihat dulu, ini sebabnya apa. Kalau perlu, dianalisa di lab. Oh ternyata penyebab penyakitnya bakteri. Maka obatnya ini loh. Ini dulu pernah terjadi di zaman ketika Orde Baru kan seperti itu. Pendampingan PPL itu luar biasa. Sekarang kan PPL itu orang dianggap oleh petani. Bahkan PPL sendiri juga sekarang kan jarang sekali. Jumlahnya sedikit sekali. Ini pengetahuan. Pengetahuan petani itu sangat rendah. Kemudian masalah pasar. Ini 3 problem yang paling mendasar. Sehingga solusinya seperti apa agar petani kita itu bisa tersenyum? Ya tentunya yang pertama, tekan itu harga saprodi. Ya. Saprodi itu ditekan. Sehingga meskipun nanti harga produk pertanian itu nggak mahal, katakan harga gabah sekarang itu kalau nggak 6.000 itu belum badi. Ya. Dampaknya nanti beras mahal. Ketika beras mahal, siapa yang menderita? Pegawai, rendahan, para buruh-buruh pabrik itu juga menderita. Emang petani senang kalau harga tinggi? Ya enggak. Mereka itu juga kadang-kadang beli beras. Itu. Saya pernah tanya kepada petani, Pak, kira-kira jenengan lebih suka harga beras 10.000 atau 20.000? Ya 10.000 dong. Cuma keinginan kami ya, dengan harga beras yang nggak mahal, tapi kami tetap untung dalam bertani. Ya caranya bagaimana? Ya saprodinya itu yang diturun. Harga saprodi. Ya. Bisa dengan yang pertama, ini campur tangan pemerintah, ya, pendampingan pemerintah dalam bentuk subsidi. Cuma konon kan kalau kita terlalu bergantung subsidi itu kan ya nggak bisa. Maka yang kedua alternatifnya, ini yang sekarang sedang aktif saya kembangkan di daerah-daerah, termasuk saya juga bikin sekolah tani di daerah Kendal, itu bagaimana mengajari petani itu bisa bikin pupuk sendiri, pupuk organik. Yang selama ini mereka itu punya persepsi organik itu wah nanti harga produksi akan turun. Organik itu lama. Kan persepsi petani seperti itu. Nggak praktis. Itu karena mereka itu organiknya nggak pakai teknologi, nggak pakai ilmu. Maka saya ajari, ini loh caranya. Ya, bikin pupuk organik yang nanti nilainya, nilai nutrisinya, nilai unsur haranya
itu jauh berlipat ganda dengan teknologi dengan menggunakan uh, efektivitas mikroorganisme, fermentasi dengan probiotik. Saya pernah belajar 2 kali ke Buleleng, Bali, khusus belajar tentang masalah mikroorganisme. Dengan pakarnya langsung, Dr. Higana, alumni Jepang yang dia meneliti bakteri, yang punya pabrik EM4 itu. Belajar ke sana ke Bali sampai 2 kali seminggu. Saya dapat sertifikasi untuk pelatih pertanian organik. Tahun berikutnya saya berangkat lagi untuk memperdalam. Nah, pakai teknologi itu yang kita ajarkan dengan memanfaatkan diantaranya adalah feses ternak, kotoran hewan, dan sampah pertanian, serta urin. Selama ini kan mereka yang punya sapi, punya domba, kambing, itu urin itu kan ya dibuang atau bersama kotoran itu. Ternyata dengan memanfaatkan urin itu yang kita olah, difermentasi dengan probiotik, itu bisa menggantikan urea, nitrogennya tinggi itu. Ini saya sudah melakukan uji coba. Jadi nanam padi, 1 patok itu full organik buatan saya sendiri. 0 kimia, nggak pakai urea sama sekali. Dan yang saya sewa itu tanah milik pemerintah kelurahan, milik pemerintah, nggak harganya murah. Kenapa? Karena dianggap tanahnya nggak subur. Atos, tak sewa. Olah teknologi saya. Tandingnya ya, dan tantang ke kepala dinas pertanian, Pak, ini saya akan coba nanti panen di KPL ya, dinas pertanian tak undang, kecamatan tak undang. Kalau nanti lebih baik produk saya, berani nggak dengan mengambil kebijakan di petani di Karanganyar menggunakan teknologi saya. Perawani itu ya, berani. Dan ternyata hasilnya lebih baik. Tak pamerkan terus itu. Malainya itu panjang sekali dan tak pamerkan kemana. Ini organik ini. Selama ini orang mengatakan organik itu ternyata enggak. Ini tanam pertama. Ada orang yang mengatakan itu nanti butuh waktu sekian tahun untuk mengembalikan kesuburan tanah. Enggak, ini sekali tanam pertama dengan organik tanpa kimia, itu ternyata hasilnya sudah meningkat. Kenapa? Pakai teknologi. Saya hanya itu perbanyak urinnya saja itu, pengganti urea. Nah, ini nanti ada ilmunya, ada teknologi. Pengetahuan pada petani yang perlu ditingkatkan itu ya. Jadi bagaimana untuk menurunkan biaya produksi itu diantaranya dengan bisa bikin pupuk sendiri, memanfaatkan sampah-sampah pertanian juga. Nah, selama ini kendala kita kalau habis panen padi itu ya, itu kan sebetulnya jerami-jerami itu kalau dibiarkan ditinggal di sawah itu kan menjadi bahan organik yang bisa menjadi pupuk nantinya, bahan pembuat pupuk. Cuma kan karena dianggap lama nanti pelapukannya, proses dekomposisinya kan lama, ya. Makanya kadang dibersihkan, dibakar. Nah ini juga ada teknologi yang bisa mempercepat terjadinya dekomposisi dari jerami-jerami itu. Ada probiotik itu ya. Bagaimana cara pengolahan tanah. Ini yang sekarang sedang gencar kami lakukan, penyuluhan-penyuluhan, pelatihan-pelatihan di kalangan kelompok-kelompok. Ini yang kalau saya ke Kendal, itu yang kecamatan mana ya? Dari Kaliwungu ke barat, Berangsong. Ngemplak ya? Atau, hah? Ngampel. Ngampel ya? Saya udah 3 kali ngisi di Ngampel. Di kelompok tani di sana, nanti terus akan kita pantau, kita dampingi bagaimana mengembangkan pertanian organik di sana dengan teknologi yang saya punya. Gitu ya. Ini dengan teknologi ini benar-benar bisa mengurangi biaya, bahkan bisa sampai
tinggal 25% lah. Karena sama sekali nggak beli pupuk. Cuma syaratnya itu tadi punya ternak, ya punya sapi atau punya kambing, ya itu atau memanfaatkan urin itu. Ini eh, jadi kuncinya menekan biaya produksi. Kalaupun itu harganya nggak tinggi, harganya nggak mahal, itu masih masuk, tetap masuk. Ya. Nah ini yang diinginkan oleh petani. Sebenarnya petani kita itu tidak berharap harga mahal, harga murah, tapi masih untung. Nah yang susah itu kan untungnya itu. Bukan hanya pertanian pangan, tapi sampai ternak juga begitu. Perikanan juga begitu. Mungkin saya puji sangat paham gitu. Jadi orang kalau ngingu lele, ya ternak lele, nah mau gede no lele itu gampang. Sing angel itu golek babi. Iya. Ya. Nanam ngingu bebek juga begitu, bebek telur gitu. Itu kan ngendoknya gede-gede gampang, pakane wae diapiki. Ini kan bathine kuwi sing angel. Ini sini mau nangis tok itu. Wis rekosole nyambut gawe, ngentekke modal ya. Hasilnya nggak bisa dinikmati. Kalaupun mereka itu untung, itu paling cukup membayar tenagane awake dhewe. Dia itu kan bekerja sebagai petani. Saya ngopai dhewe. Ya, artinya kan nek hitung-hitung bisnis jadi orang untung. Kalaupun dia ada sisa, itu ya nggo bayar gajimu kuwi, nggo bayar tenaga mulai macul itu. Ya, makanya teman-teman semuanya, ini memang melibatkan berbagai stakeholder itu ya. Ya pihak pemerintah itu juga harus memberikan ya perhatian kepada petani. Di antaranya ya itu pembinaan, ya, pendampingan. Saya sebenarnya sangat menginginkan seperti kondisi dulu itu. Sebab saya ketika KKN dulu, KKN di Fakultas Pertanian, kebetulan saya KKN-nya itu KKN khusus. Khusus hanya mahasiswa pertanian dan bicara tentang pertanian. Waktu itu sosialisasi tentang program PHT, pengendalian hama terpadu Boyolali. Ya. PPL waktu itu, wah itu begitu dihormati oleh petani. Ya. Arahan PPL itu sangat diikuti. Mereka itu melakukan pertemuan rutin. Ya. Dan pemerintah itu ikut turun di sana. Artinya ketika pemerintah mengatakan, yo ini musim tanam ini, semuanya itu pada taat pada pemerintah. Ini pakai ini, semuanya taat. Jadi panen serempak, semuanya itu diatur itu gampang. Tapi kan sekarang enggak, melaku DDW kan. Ya ini salahnya siapa itu ya ini yang enggak jelas ini ya. Ini karena mungkin peran PPL sekarang itu juga enggak begitu terlihat manfaatnya. Akhirnya petani itu ya enggak seolah enggak butuh PPL. Itu peran pemerintah itu sebetulnya. Turun tangan di sana itu dalam menentukan kebijakan-kebijakan. Sebetulnya kan pemerintah punya otoritas itu untuk pengendalian harga. Jadi harga nggak usah tinggi lah. Yang penting ada kepastian harga dan dikendalikan oleh pemerintah, bukan oleh kapital. Sekarang yang punya duit yang mengendalikan harga itu ya. Harusnya pemerintah ini turun tangan ini. Harga gabah dipatok sekian, harga lombok sekian. Ini kalau pemerintah yang menetapkan itu bisa. Ini sebagai pembuka diskusi kita, monggo nanti bisa dilanjutkan dengan bincang-bincang ya, diskusi ya, yang intinya ya bagaimana sih solusi agar petani kita itu bisa tersenyum. Mau mereka itu pahlawan kita, pahlawan tanpa tanda saja betul ya petani itu orang yang paling berjasa, tapi nasibnya ini ketulo-tulo terus. Jadi rumus kalau kita pengen negeri kita itu sejahtera, rumusnya gampang aja. Sejahterakan petani. Wong mayoritas bangsa Indonesia itu petani, kita itu negeri agraris. Mayoritas di desa itu petani. Maka kalau kita pengen bangsa ini sejahtera, ya sejahterakan petaninya. Kalau petani sejahtera otomatis ya bangsa ini berjaya. Karena apa? Mayoritas kita itu petani. Ya mungkin begitu saya puji sebagai pembuka
bincang-bincang kita. Mungkin nanti bisa berkembang dalam diskusi. Kita mau kembalikan waktunya. Ya, terima kasih Om Joko. Memang benar apa yang disampaikan itu mungkin itu yang secara garis besarnya. Padahal kalau kita eh, kaji kembali permasalahannya cukup banyak sekali, tidak hanya tiga macam itu ya. Selain memang apa prasnya dan panennya juga harga jatuh dan harga rendah. Kalau di Kendal mungkin seperti yang lain juga, Kendal adalah kota satelit di Semarang, Jawa Tengah ya. Dan saat ini lahan juga semakin menyempit, Ustaz. Jadi eh, dulu waktu saya di pendapatan itu lahan baku itu masih 26.000 hektar. Kemudian ada Perda LP2B atau lahan lestari itu ditetapkan 22.666 hektar. Jadi eh, bagaimana kita mempertahankan lahan pertanian pun itu butuh apa ya eh, tenaga atau pemikiran yang cukup eh, bersaing dengan alih fungsi lahan itu. Apalagi Kendal saat ini juga sudah ada KIK ya, Kawasan Industri Kendal, kemudian ada eh, kebutuhan tentang perumahan, jadi semakin menyempit. Jadi lahan pertanian juga semakin menyempit. Itu salah satu kendala yang lain. Benar sekali kaitannya dengan subsidi pupuk. Tahun 2020 itu kebetulan saya menjadi Kepala Bidang Satpas dan di dalamnya itu ada kewenangan kaitan dengan pupuk subsidi di situ. Itu sudah 61 triliun itu. Tapi belakang ini benar sudah menjadi 20 triliun. Jadi betapa pemerintah harus kehadirannya harus ada dan belum lagi eh, petani ini juga lahannya rata-rata itu kalau menurut catatan kami itu kepemilikannya itu 0,25 0,3 hektar lah 0,25 hektar itu eh, terbatas sekali dan itu tidak hanya cukup untuk apa ya untuk kemudian hidup sehari-hari aja kalau itu untung apalagi kalau gagal panen dan sebagainya gagal panen pun juga pemerintah sebenarnya sudah hadir, namun kehadirannya mungkin masih kurang. Ada sebenarnya asuransi ya, asuransi. Namun begitu sulitnya asuransi itu eh, untuk mengklaimnya. Jadi saya pernah ada beberapa itu sampai tidak bisa cair klaimnya. Padahal benarnya ternyata itu kena banjir, kena rob dan sebagainya. Bahkan untuk daerah-daerah yang sudah langganan itu tidak boleh untuk mengajukan asuransi. Nah ini memang perlu ada kebijakan khusus kaitannya dengan kehadiran pemerintah. Dan kita juga sudah seperti sampaikan tadi tenaga mungkin terbatas ya. PPL sekarang itu eh, satu orang sudah mulai seangkatan kita itu sudah mulai purna. Iya. Jadi perlu penambahan juga tenaga-tenaga yang bisa mendampingi eh, petani di lapangan karena petani itu mudahnya itu ya meniru harus ada demo harus ada bukti bahwa benar-benar yang dilaksanakan kita itu benar-benar bisa menguntungkan gitu. Kalau hanya teori-teori mereka-mereka ini susah. Kita kasih contoh saja kita terjun di dalamnya itu juga masih, kemudian perlu lagi transfer teknologi ke petani memang pelan-pelan kita juga harus harus bisa itu untuk memberikan edukasi ke petani dan justru malah sekarang ini ada tapi muncul sangat-sangat minim untuk petani milenial. Jadi usia petani yang ada sekarang ini ya sudah mulai kurang apa ya masyarakat kurang bisa menekuni di bidang pertanian bahkan banyak pemuda yang lebih suka
lari ke kota untuk menjadi kuli bangunan atau bekerja di pabrik sebagainya itu akan lebih lebih menarik, lebih seksi dari itu. Mungkin itu sedikit tambahan, ada teman-teman yang mungkin bisa memberi masukan atau mungkin uh, apa, pertanyaan, monggo dipersilakan. Ini yang ada di sini sudah ada Om Lubak biasanya, apa Bang Dul, monggo persilakan. Bang Dul, Ya, menarik Mas Joko. Jadi saya perhatikan memang apa ya, peran pemerintah itu penting ya. Jadi kalau nggak ada intervensi pemerintah kan berarti harga menjadi tidak stabil. Saya itu dulu masih ingat itu kalau ada harga sayur mayur di pasar-pasar itu kan, di pasar Ya. Beringharjo, pasar Lombok keriting, Lombok. nah, Angso Duo Jambi. iya. Jadi penasaran pengen dulu Angso Duo ki apa pasar itu. No, Itu angsa. selalu update ya Bang ya, tiap berita jam berapa Heeh, itu Iya, ada. Ya. perkembangan harga itu selalu ada. heeh. Jadi artinya sebenarnya bisa nggak ya bahwa pemerintah itu benar-benar bisa mengontrol gitu loh. Kalau ya karena negara kita juga ya. Kalau mungkin saya nggak paham teknisnya ya. Mungkin yang perlu akan saya tanyakan ke Mas Joko itu ada nggak sih perubahan yang signifikan ya kebijakan di era Orde Baru dengan sebelum-sebelumnya. Kalau Orde Baru itu kelihatan banget itu loh bahwa pertanian itu menjadi suatu hal yang sering dibicarakan, satu hal yang ya prestisius, Fakultas Pertanian juga banyak peminatnya gitu. Ya, beberapa kali saya beberapa waktu yang lalu juga asesmen apa ya perguruan tinggi itu ada suatu jurusan di Jawa Timur sana itu Pak dosennya berkualitas Om itu sampai guru besar. Tapi mahasiswanya kok cuma 10, 9 itu perangkatan ya. Jadi sudah nggak menarik lagi gitu loh. Tapi di era Orde Baru kita SMA dulu loh masih ingat itu. Ketoknya insinyur pertanian itu kan ya rada keren tuh itu. Ya gagah, Ya, gagah. Gagah Bapak. gagah. Makanya saya daftar pertanian pengen jadi insinyur pertanian itu. Pertanian, nah, itu kan. Jadi ada kayak semacam penghargaan lah gitu ya. Entah gimana caranya, mungkin kalau sekarang ini era milenial ya penghargaan ala petani milenial itu gimana gitu lah ya. Ketoknya saya kok tenggelam ya. Tenggelam dengan isu-isu yang ya isu politik, isu yang menurut kita tidak berpihak pada petani gitu loh. Nah, apakah dengan membandingkan dulu Orde Baru begini, reformasi begini, sekarang era sekarang begini, itu kok sangat terpinggirkan sekali. Ya, apa itu presidennya Pak piye gitu loh. Kan dulu kan Pak Harto kan mau desa gitu. Ya. Mau godean apa kemusuk. Nah, seolah kan bukunya autobiografinya juga aku anak desa kan gitu ya. Jadi seolah memberikan image kepada orang itu bahwa petani pun juga sebenarnya suatu profesi yang bisa diandalkan lah gitu. Tapi dengan melihat kondisi yang sekarang, sering-sering pena impor langsung jadi daripada nggak Nah, itu. prosesnya panjang. Setelah itu juga kok nanti nih pasaran ya jatuh seperti tadi Om Joko sampaikan itu. Nah ini kan environment yang seperti ini, yang makro seperti ini, yang ini yang bisa saya tangkap Om Joko. Saya tadi nggak teknisnya nggak paham lah, tapi cuma ketika melihat dari fenomena itu kok kelihatannya peran pemerintah itu penting sekali. Nah, apakah peran pemerintah itu memang benar-benar otoriter, totaliter, mengontrol semuanya, atau kayak apa? Nah, ini atau kayak apa ya? Jadi kebijakan-kebijakan yang ditelurkan itu, apakah memang sampai detail benar ngontrol harga, atau apa ya dia pengawasan yang sedemikian ketatnya gitu loh sehingga petani ini memang benar-benar terlindungi. Nah kalau lihat deskripsinya Om Joko tadi itu kayak petani ini seolah kan nggak terlindungi, serahkan ke mekanisme pasar, wes digiles oleh apa roda-roda kapitalisme gitu kira-kira kan demikian. Dan apabila kita lihat dari tipologi petani itu kan
apa istilahnya ya, stratifikasinya kan macam-macam tak Om, itu ada petani yang punya tanah, tuan tanah, petani penggarap ya, atau buruh tani kan gitu. Nah ini kan mulai dari mana nih sebenarnya ya kebijakan untuk membongkar itu hingga akhirnya ya petani bisa tersenyum itu tadi. Itu kira-kira Om Joko, monggo. Iya. Ya, jadi memang jadi seperti lingkaran setan itu ya. Kita itu mau mulai dari mana? Ya, semuanya itu harus berjalan beriringan lah, bareng-bareng gitu ya. Dan memang untuk eh, merubah kondisi ini butuh waktu, butuh waktu, pelan-pelan. Tapi insya Allah itu bisa. Tapi sebetulnya peran pemerintah ini sangat sangat penting karena berkaitan dengan kebijakan. Kalau tadi disinggung, kenapa kok sekarang kaum milenial itu nggak ada yang tertarik di dunia pertanian, termasuk peternakannya? Ya karena memang tidak menjanjikan. Jadi pertanian itu sekarang itu tidak menjanjikan, bahkan menakutkan itu ya. Kalau saya nanti nanam ini, nanam itu, wah banyak ruginya, bangkrutnya. Sehingga mereka itu lebih suka yang pasti-pasti aja, meskipun jadi buruh buruh bangunan, meskipun jadi buruh pabrik, itu kan jane ya rekoso, tapi kan pasti untuk bayaran itu ya. Tapi kalau belum tentu hasil itu ya. Wajar kalau kaum milenial itu banyak yang lari dari dunia pertanian. Tapi alhamdulillah di beberapa tempat seperti di Kopeng ya, di Kopeng itu ada kelompok milenial cukup banyak itu ya. Jadi mengelola eh, di sana kan ada kelompok namanya sayur organik sayur organik merbabu. Silakan bisa buka di eh, itu ada kelompok apa ya, sayur organik merbabu. Itu anak-anak muda semua dengan teknologi yang cukup canggih ya, mengelola pasar yang cukup modern itu kayak mereka itu bisa eksis. Jadi memang ini dunia yang dimoi lah sama para milenial. Sehingga sekarang kalau kita mau mencari tukang tandur, tandur pari itu udah susah. Karena udah mbah-mbah semua. Saya sampai khawatir, wah nanti 5 tahun ke depan ini ada itu orang yang tandur itu. Karena udah simbah-simbah semua. Yang anak-anak muda udah jarang yang mau. Makanya nanti banknya itu ya dengan mekanisasi pertanian lah. Dengan mekanisasi pertanian, dengan mengembangkan hal ini mau untuk mengantisipasi. Nah nanti kalau udah nggak ada orang tandur, maka sekarang nandurnya ya pakai mesin. Nah, sekarang kan ada mesin tandur, mesin panen itu. Ya semuanya sudah serba mesin lah itu salah satu untuk mengantisipasi kalau nanti memang sudah tidak ada tenaga. Tapi itu kan sebetulnya bukan hal yang pokok. Jadi bagaimana orang itu bisa tertarik dengan pertanian. Nah, ini peran pemerintah lagi-lagi itu sangat. Kenapa kok tidak ada kepastian harga? Karena ini yang menjadi kekhawatiran dari petani. Nah, kadang-kadang pemerintah itu justru bukan berpihak kepada petani, tadi kepada kapital tadi itu. Bahkan ikut bermain di situ. Jadi lahan bisnis loh, pertanian itu. Ya. Dulu tahun berapa? 4 tahun yang lalu, saya masih ingat betul, saya diskusi dengan Kementerian Pertanian, saya diajak oleh Kepala Dinas Pertanian Karanganyar di hotel Solo. Itu. Kepala Dinas menyampaikan dengan bangganya Karanganyar surplus beras. Nah, surplus. Yang katanya produk pertanian kalau orang kan membanggakan tentang produksinya. Ternyata pemerintah pusat impor beras. Ini yang menyebabkan kemudian harga jatuh.
komplain raya kok impor, itu kan lucu. Ternyata di balik impor itu ada rupiah. Kan. Saya pernah juga ngobrol-ngobrol dengan pasal berapa itu yang tebu ketika berkunjung ke pabrik. Kita impor saja gitu. Setiap impor itu kan ada rupiah. Tahun 84 kan sudah beras itu, sudah sampai belajar tadi seperti Vietnam itu belajar Indonesia dan itu itu per hektarnya bisa sampai kita Indonesia itu bagus 10 ton luar biasa. Nah kemarin ketika saya itu bisa 12 ton. Ini cuma 1000 meter atau cuma 500 meter. Ini 1 hektar yang tak tanam. Itu tanpa urea, hanya menggunakan pupuk buatan saya sendiri, organik, itu bisa 12 ton. Ini tak pamerkan betul itu. Dan saya pernah menjanjikan setahun lagi kalau saya masih menggunakan sawah ini, saya bisa 15 ton, bahkan 18 ton. Karena itu tanah yang rusak, yang baru tak perbaiki dengan pakai organik itu. Vietnam bisa, tapi kenapa Indonesia nggak bisa? Ini kan sebetulnya ada teknologi yang disembunyikan di sana. Jadi kalau tadi sampaikan Pak Abdul itu ya, peran pemerintah itu penting sekali. Ya. Kalau dulu Pak Harto itu benar-benar ya dia sebagai lembaga otoriter ya, otoritas ya sebagai pemerintah itu ya memang suatu saat harus otoriter juga. Dalam hal tertentu harus otoriter. Kita mengatakan Pak Harto diktator, Pak Harto itu otoriter. Ya dalam hal tertentu itu juga diperlukan. Ini kan harus punya kekuatan. Nah, sekarang pemerintah itu seperti tersandera oleh pemilik modal. Pemerintah itu sering diatur oleh pemilik modal. Kondisi sekarang itu seperti itu. Kenapa kok tidak berani tegas mengeluarkan kebijakan ini? Itu karena sudah tersandera dengan kapital. Nah, saya sebetulnya sangat tertarik dengan kebijakan kementerian pemerintahan di zaman Pak SBY itu tentang program revitalisasi PPL. Tapi ini nggak jalan kan. Pernah ada rencana itu revitalisasi penyuluh pertanian. Kan itu muncul THL ya saya puji ya. THL itu banyak itu. Tapi kan sekarang nggak terberdayakan kembali itu. Kan seperti kalau di Orde Baru revitalisasi penyuluh pertanian. Termasuk misalkan kalau di Malaysia, di Singapura itu jalan betul adanya asuransi pertanian, gagal panen, asuransi gagal panen. Ini dijamin oleh pemerintah. Nggak panen ganti. Di asuransi kan belum undang-undangnya sudah ada. Belum fungsinya pemerintah yang akan jual ke pasar gitu. Halo, masih Ya, masih. Ya.
Ya, oke tadi kaitannya dengan mekanisasi ya bidang pertanian sebenarnya sudah dimulai ya, baik itu pada masa tanam dan penggunaan dan terutama sekarang ini panen. Panen yang pakai apa namanya kombin ya. Kombin itu juga salah satu solusi mungkin kekurangan tenaga kerja di bidang pertanian dan memang penggunaannya juga kalau kombin atau panen itu hanya masa-masa panen pada saat musim kering seperti ini. Kalau di daerah Kendal pada saat musim hujan pakai combine itu bisa kurang efektif ya, melesek atau ada eh, kendalanya. Tetap harus menggunakan secara manual atau tenaga manusia. Dan juga memang kebijakan impor ini selalu menjadi eh, simalakama ya. Dan informasi dari antara Kementerian Pertanian dan Perdagangan itu pasti kadang-kadang apalagi Bulog juga sok nggak duduk bersama atau seperti apa ada kepentingan yang lain sehingga kadang-kadang hitungannya itu tidak pas itu lah antara kebutuhan dengan panen dengan apa dengan mungkin untuk cadangan sebagainya itu kadang-kadang kita memang mengimpikan situasi yang dulu zaman Orde Baru memang kita benar-benar surplus kaitan dengan pangan seperti itu. Kemudian kalau keberadaan PPL memang untuk tahun ini sudah ada beberapa banyak yang pensiun, tapi sudah ada formasi baru katanya dengan P3K itu. Namun belum belum jumlahnya PPL yang di lapangan itu belum sebenarnya belum ideal ya kalau menurut pengamatan kami. Karena paling tidak itu idealnya kalau satu desa itu ya satu PPL. Sekarang satu PPL mungkin membawahi 3 sampai 5 desa. Itu mungkin kurang tenaga juga mungkin ya karena dan latar belakang juga istilah hamparan jadi harus sebab bisa PPL itu baik itu maupun backgroundnya itu orang dari pertanian atau dari perkebunan atau dari peternakan harus harus bisa semua di lapangan. Kemudian kaitannya dengan modal juga modal sebenarnya juga pemerintah sudah hadir tapi belum semuanya belum maksimal ya kaitannya dengan kredit kur ya kredit untuk usaha kecil itu sebenarnya ada. Kadang-kadang proses dan pencairannya itu juga sudah susah. Padahal eh, ada beberapa dan banyak itu petani kita yang sudah terjerat eh, apa istilahnya pengijon gitu lah. Dia untuk melakukan penanaman sudah hutang dulu ke juragan. Kadang-kadang ini yang menjadikan harga juga sak penak EDW. Jadi kadang-kadang untuk ini banyak yang di petani jagung yang di Kendal ini harga jagung kadang-kadang yang juga tidak bisa menikmati harga yang bagus. Mungkin itu. Mungkin ada lagi, monggo bisa disampaikan. Kita masih ada waktu 30 Oke, menit. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, monggo. Mas. Malu gak ngobrol, gak malu ngomong kan Saya saru. ngobrol baik benar. Ngobrol, ngomong gak saru. Iya. Oke, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo. Jadi ada beberapa poin yang tak sampaikan. Saya nggak ahli di pertanian, sangat tidak ahli di pertanian. Saya ngerti nek pohon pari dan sebagainya, tapi nggak ngerti aku cara nanam biaya dan sebagainya, prosesnya seperti apa. Tapi tadi dari poin-poin yang kalimat itu, ada beberapa poin yang mau saya sampaikan. Jadi ada yang disampaikan Om Joko, kalau jangan sekolah di pertanian, nangis tok di sini. Disampaikan. Nah, kami juga punya kesedihan yang sama, kita sama-sama jual kesedihan. Jangan sekolah ning sipil, nangis, gagah waktu kuliah, ketika dikejar-kejar mandor, bayaran dan sebagainya, kejar target dan sebagainya, ketika kita ngomong keuangan minta duit dibayar, nggak ada duit, jawabnya cuma gitu dok. Jadi kalau kita, nah, jadi gitu Pak. Jadi menurut saya, ya kita kalau mau jual kesedihan, itu ya mungkin keuangan juga punya cerita kesedihan juga gitu loh.
Jadi sama-sama. Jadi itu kan sifat manusiawi yang tidak puas dengan apa yang uang sinawang. Nah, jadi kalau kami di sipil juga gitu. Di proyek itu dioyak-oyak mandor, bayaran, doyak target, kerja suruh lembur, minggu kerja. Nah, sedih loh, Pak. Jadi kalau kita jual kesedihan, itulah jual kesedihan. Mungkin di disiplin lain juga ada gitu. Poin yang kedua adalah tadi ya yang saya tahu sih kalau kita bergantung pada manusia itu intinya kecewa aja gitu loh. Hasilnya akan kecewa saja. Makanya kita bergantungnya jangan ke manusia. Jadi pemerintah itu juga manusia. Bukan berarti kita tidak bergantung dengan berharap dengan pemerintah. Cuman ya bagaimana kita apa namanya jangan terlalu bergantung dengan manusia gitu loh. Nah, poin berikutnya adalah terkait dengan saya pernah main ke Lubuk Pakam. Lubuk Pakam itu di Liserdang sana. Itu kebetulan mantan supir saya itu orang sana. Jadi saya tidur di sana, main ke sana, diajak muter-muter. Pak, ini sawahnya orang Melayu. Aku lupa kalimatnya, persisnya di mana, angka-angkanya juga lupa. Ini sawahnya orang Melayu. Dia panen setahun sekian kali. Nah, ini Pak, sawahnya orang-orang Jawa yang datang ke sini panennya lebih banyak dibanding orang Melayu satu tahunnya. Aku angka-angkanya lupa. Mungkin orang Melayu setahun sekali gitu ya, katakanlah gitu kan. Orang Jawa itu 2 kali. Lah kalau yang sana orang-orang keturunan Cina, Pak, panennya 3 kali dengan tanah yang sama, gitu. Kenapa panennya bisa beda-beda? Nah, kenapa kita nggak belajar dari situ? Ini dari situ. Terus, nah, poin yang berikutnya adalah saya pernah ngobrol sama petani apel di Malang. Ya, jadi ketika kita panen bareng, gitu, itu memang harganya jatuh. Tapi ada beberapa petani yang bisa dia panennya itu bisa continue, lumintu. Nggak tahu teknologinya mau seperti apa. Makanya saya nggak ngerti itu nanam pohon dan sebagainya. Yang saya tahu ada pohon, ada bibit, tak cangkul, tak lebokke ini lemah, disiram, tumbuh alhamdulillah, nek mati ya wis, kan. Ngertiku cuma ngono, Pak. Ya, cuman ini kan orang-orang banyak ahli pertanian nih. Saya cerita ini. Jadi kalau kita panen bareng, itu harganya akan jatuh. Makanya ada beberapa petani di Malang itu yang bisa membuat formula, nggak tahu biaya caranya, bisa panennya itu continue. Ketika orang nggak panen, dia sudah bisa panen juga gitu loh. Nah, saya masih mikir durian saya nih. Lagi panen nih. Nah, tapi kok kenapa nunggu setahun sekali gitu kan? Nah, ya itu poin-poin yang tak sampaikan. Ini mungkin menjadi apa eh, bisa kalau kalau bisa menjadi renungan, bisa enggak sampai lewat, terserah. Tapi itu poin-poin yang tak sampaikan. Jadi berapa yang kami sampaikan itu, Pak. Terima kasih Om Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Iya. Kaitannya ini wabarakatuh. mungkin apa namanya ya, diversifikasi atau menambah masa tanam. Itu untuk Mas Joko mungkin pengalaman panjenengan. Oke. Jadi kita kan ya ini sih kita bukan untuk mencarikan solusi ya, makanya juga Iya. ngobrol itu ya, Hmm. ngobrol Oke. bagaimana kira-kira piye ya kapan petani kita itu bisa tersenyum. Kita bicara tentang real ya, real itu kan profesi petani itu kan sekarang profesi yang orang podok emoh gitu, nggak mau kenapa karena memang tidak menjanjikan. Artinya ya rekoso tenan itu betul itu. Jadi petani rekoso tenan. Nyambut gawe rekoso hasilnya. Nah, jadi ini eh, apa? Ya salah satu jalan keluar sebetulnya. Jalan keluar agar petani kita itu bisa tersenyum. Itu yang pertama menekan biaya produksi. Itu wajib ini menekan biaya produksi. Nah, salah satu caranya adalah mengajari petani untuk tidak bergantung dengan pupuk kimia.
Kita jangan berharap kok pemerintah kok kudu ngucurke subsidi terus itu. Kita kan terlalu bergantung itu ya. Ya. Maka bagaimana agar petani itu bisa mandiri sehingga ketika sekarang pupuk no problem dewi dengan memanfaatkan sarang pangan atau hasil buangan dari ternak itu feses urin itu ternyata itu bisa yang jos itu ya. Selama ini kan petani itu hanya yang lempona teletong ditunggu konsumsi wis dadi abuk. Terlalu lama itu. Saya punya kandang sapi, saiki nelek ngesuk wis tak gawe. Seminggu dadi tak bawa ke sawah. Tidak usah nunggu sampai berbulan-bulan. Seminggu pun udah jadi. Dan hasil lab itu ternyata peningkatan nitrogennya luar biasa. Belum ada maunya enzimnya. Itu dengan teknologi. Makanya ini pentingnya alih teknologi atau memberikan pemahaman ilmu kepada petani. Ini menekan biaya produksi. Kemudian yang kedua, ya, meningkatkan produksi. Coba kalau per hektar yang umumnya sekarang ini hanya 8 ton, bisa 15 ton coba. Kira-kira untung nggak petani itu? Jadi biaya produksi ditekan, tapi produksinya itu naik. Orang akan mengatakan, oh, negara bisa kok. Cina, ini Cina, Taiwan itu kan luar biasa pertaniannya. Makanya kan kita impor ke sana harganya murah. Bawang Taiwan itu lebih murah. Kok bisa ya? Nah, ini kita perlu belajar itu pada Cina, pada Taiwan, kepada Bangkok itu. Yang kita sering impor beras itu kan ke Vietnam. Itu bisa 18 ton loh. Ya, jadi kita tingkatkan produksinya, tapi saprodinya ditekan. Jadi biayanya turun, tapi produksinya meningkat. Ini bisa dengan ilmu. Maka kalau bisa seperti ini, biaya rendah, hasilnya naik, harga panen rendah pun petani masih untung. Nah, ini yang rada nggak gampang kan ini ya. Ini butuh waktu. Nah, maka keterlibatan pemerintah ini diperlukan. Keterlibatan pemerintah itu dalam mengatur kebijakan juga, kebijakan harga, kebijakan apapun itu ini harus terlibat pemerintah. Maka intinya begini ya, teman-teman, petani itu butuh pendamping, butuh pendampingan. Siapa ya pemerintah itu? Pemerintah ini harus lebih turun tangan lah kepada ini kan kaitannya dengan kebijakan itu. Maka kita kalau orang tua-tua kita, mbah-mbah sekarang atau petani-petani sekarang kan sering mengatakan wah enak zaman dhisik itu ya. Enak zaman guru itu ya memang nggak salah itu. Jadi, kita bukan dalam rangka untuk berkeluh kesah itu ya. Kita cuma memotret bagaimana kondisi petani kita itu seperti itu. Oke, Nathan. Enak zaman di SEO, bojone cek enom kok. Betul. Ya. Saya rasa ini ya sudah ada mengerucut, jadi tadi sudah disebutkan juga oleh Joko agar bisa petani tersenyum itu 2+1 hal itu yaitu menekan biaya. Ada tambahan sedikit lagi saya. Ya, apa lagi? Kita akan lebih memaksimalkan sumber daya yang ada di sekeliling kita. Itu dengan mengembangkan konsep pertanian terpadu. Memadukan antara pertanian dan peternakan. Jadi misalkan di Kendal. Di Kendal ini kan banyak orang nanam jagung. Di Purwodadi juga begitu. Jagung, kedelai, kacang hijau itu di Purwodadi luar biasa. Nah, hasil panen jagung di samping menghasilkan biji jagung,
itu kan vegetasinya kalau bahasa wong-wong itu kan tebon, kendal ya tebon. Ya, Tebon jagungnya itu kan dibuang. ya, Jadi sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk pakan, pakan kualitas itu. pakan ternak, Ya, pakan untuk binatang, ya, ya, kambing, domba, sapi itu memanfaatkan tebon itu dengan teknologi lagi, ya, jadi digiling, ya, disasah, ya, kemudian difermentasi. Difermentasi itu disimpan, bisa menjadi cadangan pakan itu. ya, Itu betul. bisa meningkatkan nilai proteinnya. Ya, Bengkasan yang ada di Purwodadi itu dibuang itu. ya, Ternyata sumber protein tinggi itu. Itu diolah itu. Makanya kan nanti hasil pertanian yang mestinya dibuang itu bisa untuk pakan ternak. Ternaknya itu bisa jadi sumber pupuk. Jadi harus dipadukan. Nah, itu yang namanya pertanian terpadu. Sehingga dari ternaknya itu juga bisa ditekan biaya pakannya dan hasil ternaknya juga bisa ditingkatkan. Pertanian juga sama. ya, Biaya produksi diturunkan, tapi produksinya bisa meningkat. Dan insya Allah dengan ini nanti ya akan lebih mengefisiensikan biaya dan memaksimalkan hasil. ya, Bung Joko. Jadi kalau pertanyaannya kapan, gitu ya, berarti eh, setelah beberapa hal tadi, ya dengan biaya produksi bisa ditekan, terus produksinya meningkat, terus ada pemerintah hadir kalau ada permasalahan, serta budidaya pertanian yang terpadu itu, kalau sudah ada semua berarti kapannya sudah terjawab ya, udah bisa tersenyum, gitu, tersenyum lebar. Kita nggak bisa 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 bicara lagi tahun berapa itu nggak bisa. Ya nggak bisa. Awalnya normatif itu ya kalau petani sudah bisa untung itu bisa tersenyum. Kapan Tapi untungnya? iya, betul betul. Memang kalau kita yang sering ke lapangan, memang petani kita itu benar-benar apa ya istilahnya seperti sampaikan tadi, berupa benar-benar orangnya itu apa ya menerima qanaah dibandingkan dengan profesi lain. Mungkin itu lebih lebih sabar lah petani. Karena petani untuk menghasilkan produk itu dia harus memelihara dari mulai mengolah, ya, memupuk, menyirami dan sebagainya. Beda dengan saudara kita yang jadi nelayan, tinggal ambil eksplorasi. Begitu juga yang di apa eh, hutan itu juga tinggal ambil saja. Itu jadi lebih menerima dan lebih sayang menyimpan. Sebenarnya pernah saya hitung-hitung itu, saya pernah di perikanan juga. Sebenarnya nelayan itu pendapatannya itu lebih, ya, lebih dari petani. Nelayan itu mungkin tiap bulan atau mungkin setiap minggu dia bisa memperoleh pendapatan mingguan. Kalau petani itu ya nunggu sampai panen, paling enggak 100 hari itu baru bisa. Tapi dia bisa hidup, bisa makan dan sebagainya. Karena mungkin jadi karena dengan usaha itu mereka jadi lebih hemat atau lebih dan lebih terima. Bahkan memang saya nggak pernah kalau tanya itu nggak menghargai tenaga. Tenaga itu ya itu memang kerja dia gitu. Tidak dihargai kalau kita hitung bisnis memang pertanian itu pertanian rakyat lah itu ya memang belum secara umum kalau dihitung bisnis ya belum. Namun kita coba untuk merubah mindset itu. Sebenarnya petani-petani kecil itu kalau mau berkorporasi nih, ini teorinya itu mau menggabung kooperasi kerjasama itu ya mungkin jadi berjalannya lebih cepat dan perkembangannya mungkin lebih eh, maju lagi. Itu ya. Jadi kalau kapannya ya sepanjang itu sudah bisa terpenuhi yang tadi disampaikan oleh Mas Joko, ya tentunya petani eh, sudah bisa tersenyum lebar. Walaupun sekarang pun sebenarnya ya dinikmati mereka hidupnya benar-benar pasrah pada yang kuasa dan alam, jadi ya selalu tersenyum mungkin tidak menghiraukan panas dan terik itu ya ya dia jalani saja itu ibaratnya petani atau pahlawan mana begitu
Bandul mungkin saya kembalikan ke Bandul. Terima kasih Om Joko yang telah memberikan pencerahan kaitannya dengan pertanian menjelaskan kepada kita. Yang namanya obrolan ya monggo yang baik bisa dipakai, mungkin yang kurang atau kurangnya dan yang lain selalu. Mungkin semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Wah, Bandul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih saya puji Om Joko. Jadi memang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. syaratan penutup sih lah. Jadi kalau saya itu sering-sering kan nganu ya, ya moco-moco lah ya. Kalau moco-moco itu kalau orang mengatakan agraris itu kita kok is kuno ya. Misalkan kayak pemikir-pemikir dulu ini kan tiga gelombang ya, gelombang agraris, industri, komunikasi, gitu kan. Oh ini apa budayanya harus dirubah nih ya. Kita udah nggak lagi ini budaya agrarisnya, karena budaya industri, agraris kalah lagi kan gitu. Dan setiap kali kita bicara di apa ilmu sosial itu selalu mengatakan kalau yang agraris itu sudah wis ditinggal lah gitu ya. Karena sudah masuk di era industri, udah masuk di era komunikasi, apalagi sekarang internet dan seterusnya, revolusi industri 4.0 dan seterusnya. Seolah-olah itu kok agraris itu menjadi anu ya, menjadi yang pokoknya ditinggal we lah gitu ya. Nah ini apakah memang apa ya, secara alamiah itu mas terjadi? Atau karena memang tidak bisanya, ya tidak bisanya kita semua lah, bukan siapa-siapa ya. Mungkin para aktivis, sarjana pertanian atau apa itu mengambil alih hegemoni pemikiran yang seperti itu gitu loh. Itu saya tuh pada waktu ada apa ini, Pace, apa itu Pace dulu sempatan booming gitu. Wah, Iya, digoleki wong rono rene itu. Nah, menjadi orang sekarang. Pace pernah ya itu kan Pace. Terus apa meneh gitu ya, produk-produk itu kok menjadi bisa gitu loh jadi idola. Ya sing terakhir sing kaget itulah yang di Om Joko mungkin di mana Karanganyar juga ada itu apa Jemani Gelombang Cinta gitu loh kan. Itu kayak Hmm. loh jane yo iso loh gini loh. Tapi kok terus apa hanya mood ya hanya sesaat gitu berarti ambruk maneh kan gitu ya. Nah, bagaimana? Ya mungkin jawabannya mekanisasi pertanian, pengolahan hasil pertanian kan gitu ya. Tapi di negara kita ini kan ya wes maklumi tadi Om Joko sudah kayak itu kita maklumi. Cuma dari segi apa istilahnya politik keilmuan ini lah kira-kira ngono ya. Piye bon wong itu menganggap penting pertanian gitu loh. Piye ben menganggap agraris itu ya tidak harus ditinggalkan gitu loh. Kalau kita tadi sudah bicara bagaimana mulianya petani gitu loh kan. Bagaimana mulianya petani itu terefleksi dalam kehidupan yang budaya sehari-hari orang menjadi tergerak dengan Pak Tani, ya, kan gitu. Tapi kan enggak yang terjadi. Ya, yang terjadi adalah ya seperti tadi itu bahwa petani identik dengan sesuatu yang lama. Budaya petani alon-alon waton klakon. Ini sudah waktunya ini. Ini sudah kita tinggalkan seharusnya ini budaya agraris gitu lah. Soalnya kan gitu. Jadi budaya panen apa nandur bar nandur tunggoni gitu. Tunggoni ke wes kapan-kapan dipanen. Syukur untuk hasil ora ya wes. Nah, budaya-budaya petani inilah yang orang banyak menganggap itu sebagai mentalitas yang tidak support ke pembangunan. Dulu pernah itu Om Joko. Ini pandangan ilmu sosial ya. Banyak orang ilmu sosial itu mengatakan bahwa budaya petani ini harus ditinggalkan. Ya, apalagi orang ilmuwan sosial yang mengcopy paste pemikiran-pemikiran Barat gitu loh ya. Bahwa kemiskinan itu bukan masalah orang apa ini tidak bisa berbuat produktif ya. Kemiskinan itu karena orang itu budayanya budaya miskin. Nah, budaya miskin itu salah satunya identiknya itu agraris. Ya, waktu banyak terbuang, misalkan gitu ya. Terus apalagi tidak sesuatu menyelenggarakan sesuatu, melakukan sesuatu tidak efisien, misalkan gitu. Itu bertahun-tahun loh, saya.
Jadi orang Barat melihat orang Indonesia yang seperti itu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun loh. Nah, sehingga muncul kan moral ekonomi petani itu harus ditumbuhkan. Nah, moral ekonomi petani itu bagaimana tadi masuknya efisiensi, masuknya nilai-nilai produktivitas, masuknya nilai-nilai manajemen waktu gitu kan. Nah, kalau dulu kan enggak gitu lah. Nah, petani yang seperti ini kok sampai sekarang gitu loh. Nah, ini loh. Ini yang menurut saya kok semua harus bagaimana berempati ke petani itu dengan caranya masing-masing. Ya, jadi kalau tersenyumnya kapan tidak bisa terjawab itu ya 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 di mana-mana. Kayak di ilmu politik lah, ilmu sosial itu kan sering tahu kita menunggu datangnya Ratu Adil lah. Ratu Adil itu kapan datangnya ya nggak akan datang-datang. Ya, kapan orang pemimpin yang bisa berbuat adil ke rakyatnya, kapan pemimpin yang bisa memimpin benar-benar itu kan ya selalu jarang kita temui, selalu ada kekurangan. Nah, bagaimana melihat ini? Ya, menurut saya kok mungkin ya apa sih Om sing persatuan apa petani yang iso menggairahkan, membanggakan. Tapi kita sebenarnya terasa loh. Tadi itu saya tuh masih terngiang-ngiang era Orde Baru. Itu bener loh, banyak orang cita-cita dari sarjana insinyur pertanian itu bener loh itu. Tapi sekarang, nah ini dia. Kok bisa meluntur? Kok nggak ada mungkin sekarang udah mulai loh. Ada sih saya lihat di YouTube itu petani milenial, nah, tahu, dengan gayanya yang sekarang bagaimana terpaan teknologi sudah ada di dia, bagaimana dia main produk, menawarkan produk hasil bumi dengan digital marketing dan sebagainya. Tapi itu kan kecil, hanya percikan-percikan yang itu istilahnya jadi good practice cilik-cilik lah gitu. Tapi belum merupakan sebuah gerakan yang masif gitu. Nah, ini saya kira ya catatan aja nanti ini sebagai penutup karena sudah jam 9 lebih, kapan-kapan kita lanjut. Ini kita tradisikan dialog yang ngobrol bebas ini, semoga ada manfaatnya. Terima kasih Om Joko dan Ada satu Edi. lagi tambahan yang belum tersampaikan itu ya. Jadi Nah, monggo-monggo. pengolahan pasca panen. Nah, ini mungkin butuh pembahasan panjang lagi nih. Pengolahan pasca panen itu. Hmm. Nilai tambah ya. Jadi itu kan akan menambah nilai. Ya. Kalau pohon itu dijual pohon ya murah, tapi kalau jadi produk olahan itu jadi mahal. Ini nanti perlu adanya pendampingan pengolahan pasca panen. Hilirisasi ya. Semacam itulah. Di Jogja itu pernah ada tuh tela cake dari tela, laris. Mong, yo kuwi pirang wulan terus pergi lembarek saya Enggak, kira kalau telopik ya mungkin nggak lama. Kalau dari donat dari telo ya mungkin agak lama itu. iya, yang sifatnya tela-tela itu Jogja itu pernah dulu kebum itu. Donat tapi donat telo kan? Donatello ada, cake telo Nah, ada. kita sudah ada satu dari ini. Iya. Oh, Donatello sepatu. Enggak kok, ini ada kok, bener ada produk itu sempat ngebum itu. Cuma nggak bertahan lama. Dan akhirnya ya segmennya orang-orang tua. Kembali ke kita-kita lagi ini, orang-orang tua yang Ya. istilahnya merloke golek blanggem ning Janabun misalkan utawa golek apa gethuk ning ngene Ya. ya sapa. Tapi kan Kena itu di kan orang tua itu. saya kira yang di ono pentol ya. Lah iya, kalah karo kuwi to. Ya wis ketoke ngono kuwi lah. Ya. Ya, Monggo. Dirasa sudah cukup, kalau dirasa sudah cukup kita akhiri. Ini sudah 21 lebih sesuai dengan kontrak biasanya jam 21. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. wabarakatuh.